Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ilyas. Hari ini kita belajar memahami koordinat kartesius, seri materi pengenalan koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius mengenal koordinat posisi sebuah benda. Namun sebelumnya kita harus lebih dulu tahu manfaat belajar sistem koordinat kartesius. Pertama, di dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemukan gambar dena maupun gambar peta, di mana fungsi dari peta sendiri untuk memudahkan kita dalam mencari suatu lokasi atau tempat ataupun wilayah. Begitu pula ketika kita hendak mengirim surat kepada seseorang, dalam mengirimkan surat kepada seseorang kita harus mengetahui alamat tujuannya secara lengkap dan juga benar. Hal tersebut bertujuan guna mempermudah pengiriman dari surat itu sendiri. Sehingga apabila kita mencantumkan alamat dengan benar dan lengkap, maka surat pun akan lebih cepat sampai. Anak-anak sekalian, kalian pasti pernah membuka aplikasi Google Maps. Ketika kalian mencari suatu alamat, tinggal kalian mengetikkan alamat tersebut, maka di situ ada dena yang harus kalian lewati agar kalian sampai di tempat yang kalian cari. Ketika kalian mengikuti alur dari Google Map tersebut, maka itu akan mempermudah kalian untuk menentukan lokasi yang kalian cari. Ya. Manfaat yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang koordinat kartesius sangat mutlak diperlukan. Salah satunya yaitu soal dalam penerbangan. Seorang pilot bisa menerbangkan pesawat terbangnya tanpa bertabrakan satu sama lainnya, serta juga bisa mengetahui jika pesawat telah sampai tujuan. Hal itu disebabkan pesawat terbang telah dilengkapi dengan alat yang canggih, seperti radar sebagai alat pendeteksi, kompas sebagai petunjuk arah, dan juga radio sebagai alat komunikasi. Oleh sebab itu, seorang pilot harus memahami cara membaca serta menentukan letak suatu tempat dalam bidang kartesius. Anak-anak sekalian, di atas rumah kita, ya, di udara di atas rumah kita, tentunya terdapat beberapa banyak pesawat yang melewatinya, ya, sampai ketinggian tertentu, ya, yang tidak kasat mata, itu juga banyak pesawat yang lalu lintas di atas kita. Nah, andai kata ini tidak diatur, ya, maka pastinya ada hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi, dan itu akan membahayakan tidak hanya pilot, penumpang, bahkan seluruh orang-orang yang berada di lintasan yang dilewati. Untuk lebih jelasnya kalian nanti bisa melihat YouTube terkait dengan lalu lintas pesawat di udara. Letak benda pada dena. Pada pembahasan ini kalian akan mempelajari bagaimana menentukan posisi benda pada dena. Anak-anak sekalian, di sebelah kanan Ustadz sudah menginformasikan ini ada sebuah dena sekolah, ya. Dena sekolah ini terdiri dari lapangan berada tepat di tengah-tengah dari beberapa ruangan yang ada di sekolah tersebut. Jadi di sekitar keliling lapangan ini terdapat beberapa ruangan, baik ruangan untuk proses pembelajaran maupun ruangan kepala sekolah, aula, dan kamar mandi. Nanti kita sepakati dulu, ya, yang kita jadikan rujukan atau acuan untuk menentukan lokasi-lokasi yang ada di dena sekolah ini, maka kita pakai lapangan sebagai titik acuan. Artinya di sebelah kanan lapangan, maka nanti kita menyebutkan bahwa ruangan tersebut berada tepat di sebelah kanan lapangan. Begitu pula ketika berada di sebelah kiri lapangan, maka ruangan tersebut tepat berada di sebelah kiri ruangan, ya. Yang di ini adalah sisi kanan ruangan, ini sisi bawah lapangan, yang di sini adalah sisi kiri dari lapangan, dan yang ada di sini adalah sisi atas dari lapangan. Coba kita menentukan ruang kepala sekolah terhadap lapangan, ya. Maka kita bisa menyebut bahwa ruang kepala sekolah berada di sebelah atas lapangan, karena memang di sini tampak
ruang kepala sekolah tepat berada di atas lapangan. Ruang kelas 9A, karena ruang kelas 9A ini berada di sebelah kiri lapangan, maka kita bisa menyebutkan bahwa ruang kelas 9A berada di sebelah kiri lapangan. Berikutnya kita lihat di sini ada ruang kelas 7A. Karena ruang kelas 7A ini berada di sebelah bawah ruang lapangan, maka kita bisa menyebut bahwa ruang kelas 7A berada di sebelah bawah lapangan. Berikutnya yang terakhir yaitu ruang kelas 8A. Karena ruang kelas 8A ini berada di sebelah kanan lapangan, maka kita bisa menyebut bahwa ruang kelas 8A berada di sebelah kanan lapangan. Jadi di sini kita melihat letak benda pada denah ini melalui acuan benda tertentu ya. Kalau di sini diberikan denah sebuah sekolah, maka kita mengambil satu ruangan atau satu tempat untuk dijadikan titik acuan menentukan tempat-tempat yang lain. Maka kita sepakati di sini kita menjadikan lapangan sebagai acuan untuk menentukan ruang-ruang yang berada di sekolah tersebut. Berikutnya yaitu menentukan denah ya. Berikut diberikan denah sebuah taman. Nah, ini ada denah sebuah taman. Di sini ada kolam renang, ada musola, ada kebun buah, ada taman bermain, ada kantin, kamar mandi, kebun bunga, dan juga area parkir ya. Taman bermain, nah ini taman bermain ini yang paling tengah ya, merupakan acuan untuk menentukan letak dari beberapa tempat yang ada di taman tersebut. Jadi kita memakai taman bermain ini untuk menentukan tempat-tempat yang berada di sekitar taman ya. Kita bisa menentukan letak kebun bunga. Namun kali ini kita menggunakan arah mata angin ya. Di sebelah atas kita sebut ini adalah arah utara, di sebelah kanan arah timur, di sebelah bawah arah selatan, dan di sebelah kiri arah barat ya. Maka kita bisa menyebutkan letak kebun bunga. Kebun bunga ini, nah ini kebun bunga berada di sebelah kiri lapangan. Maka sebelah kiri itu adalah barat. Maka kita bisa menyebutkan bahwa letak kebun bunga di sebelah barat taman bermain. Kita berikutnya yaitu letak kolam renang. Kolam renang. Nah, kolam renang ini berada di atas lapangan. Kalau di atas arah mata anginnya adalah utara, maka kita bisa menyebut bahwa letak kolam renang di sebelah utara taman bermain. Berikutnya yaitu letak kebun buah. Nah, kebun buah di sini terlihat di sebelah kanan, maka kita bisa menyebutkan sebelah kanan adalah timur, bahwa letak kebun buah berada di sebelah barat taman bermain ya. Itu sekilas untuk menentukan denah. Berikutnya anak sekalian, contoh yang kedua yaitu menentukan denah sama seperti yang tadi. Kita berdasarkan arah mata angin, yang atas utara, yang kanan timur, yang bawah adalah selatan, dan yang paling kiri adalah barat ya. Kita perhatikan di sini pada gambar di samping diketahui gedung apakah yang terletak di sebelah utara rumah sakit. Nah, ini adalah rumah sakit yang tepat berada di utara rumah sakit. Utara ini arahnya adalah atas, maka kita lihat atas di sini ada bank dan juga ada rumah. Maka jawabannya adalah rumah dan bank. Berikutnya, gedung apakah yang terletak di Jalan Nangka? Nah, kita lihat di Jalan Nangka ini ada beberapa gedung ya. Ada bank, ada rumah juga, ada rumah sakit, dan juga ada masjid. Maka kita bisa menuliskan gedung-gedung yang berada di Jalan Nangka yaitu satu bank, rumah sakit, ada masjid, dan juga ada rumah ya. Berikutnya, gedung apakah yang terletak di Jalan Durian? Nah, kita lihat di sini di Jalan Durian ini ada rumah, ada taman, ada pasar, dan juga ada sekolah. Maka kita bisa menyebutkan bahwa gedung yang berada di Jalan Durian ini adalah taman, sekolah, pasar, dan rumah. Sekarang kita cek untuk implementasi ke koordinat kartesius. Nah, jadi sebelum kita masuk ke koordinat kartesius,
kita implementasikan dulu ya. Yang pertama kita buat seperti ini. Ustadz memiliki ruang kelas ya. Ruang kelas ini Ustadz buat sebuah garis, yaitu garisnya terdiri dari baris dan kolom. Maka dari gambar di sini, dari denah di samping ini dapat dibuat cara menentukan letak ruang kelas. Lalu tadi bahasan di atas yaitu kita buat sebuah ruangan atau sebuah benda itu sebagai acuan untuk menentukan benda yang lain ya. Tetapi di sini kita mencoba untuk menentukan lokasi sebuah ruangan ini berdasarkan kolom dan baris ya. Ruang kelas 9A ini terletak pada kolom B. Nah, ini kolomnya adalah B dan tepat berada pada baris 1. Maka kita dapat menuliskan bahwa ruang kelas 9A itu berada di B,1 ya. Maka kita bisa menentukan untuk ruang kelas 9B. Nah, ruang kelas 9B ini berada di kolom F dan baris 2. Maka dapat ditulis bahwa ruang kelas 9B berada pada F,2 ya. F,2. Jadi pertemuan antara kolom F sama baris 2. Berikutnya kelas 9C. Ruang kelas 9C terletak pada kolom D. Nah, ini kolomnya D dan barisnya adalah baris 4. Maka dapat ditulis D,4. Baik anak sekalian, kita coba implementasikan ke sebuah peta ya. Jadi peta ini kita bagi beberapa kolom dan beberapa baris. Dari peta di samping maka kita bisa menentukan ibu kota dari beberapa kota yang ada di Jawa Timur ya. Karena pertanyaannya ibu kota, kita dilihat di sini bahwa ibu kota ini dilambangkan dengan lingkaran ungu. Maka kita bisa melihat di sini ibu kota Ngawi. Kita lihat Ngawi. Nah, ini Ngawi. Ngawi tepat berada pada kolom C dan baris 5. Maka kita bisa menulis bahwa kota Ngawi berada di C,5. Ibu kota Tuban. Nah, Tuban ini berada di kolom E baris 7. Maka kita bisa menulis yaitu E,7 ya. E,7 berada tepat di kolom E dan baris 7. Kita coba untuk kota Bangkalan. Nah, kota Bangkalan di sini H,6. Kita lihat H,6 ini kolom H, ini barisnya adalah 6 ya. Maka Bangkalan tepat berada di H,6. Ponorogo. Kita cek Ponorogo, ini Ponorogo tepat berada di kolom C baris keempat. Maka kita bisa menuliskan yaitu C,4. Berikutnya kota Nganjuk, kita cek kota Nganjuk di sini itu berada tepat pada kolom E. Ini kolomnya kolom E, barisnya baris 5. Maka kita bisa menulis E,5 ya. E,5. Berikutnya Bondowoso. Nah, ini Bondowoso tepat di kolom L dan barisnya adalah baris 4. Maka kita bisa menulis L,4. Berikutnya Malang. Kita cek di sini Malang. Nah ini Malang ya. Ini adalah ibu kotanya, tepat berada di kolom G baris 3. Maka kita bisa menulis G,3. Berikutnya Trenggalek yaitu D,3. Kita cek D,3 ini Trenggalek ya. Berikutnya kota Jember di sini K,3. Ini K, ini adalah baris 3 ya. Maka ini tepat berada di K,3. Dan yang terakhir adalah Pamekasan. Pamekasan di sini kolomnya kolom K, barisnya baris 6. Maka bisa menyebut K,6. Bisa dipahami ya kira-kira ya, untuk menentukan posisi sebuah ibu kota atau sebuah tempat pada kolom dan baris ya. Baik anak-anak, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.